Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Budi Wagdi, NIM 499, selaku praktikum makropal acara Iknofosil. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang Iknofosil. Ada beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan. Ada pengertiannya, istilah-istilahnya, fungsinya, klasifikasinya, substrat, dan preservasinya. Mungkin untuk menambah waktu, Iknofosil bisa saya jelaskan mungkin ya. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang Iknofosil sendiri. Iknofosil atau fosil jejak atau sama juga dengan namanya trace fosil itu tuh suatu struktur sedimen berupa track, trail, boring, burrow dan sebagainya yang terawetkan atau terfosilisasi sebagai hasil aktivitas kehidupan organisme. Nah, untuk istilah-istilah sendiri itu ada track. Nah, track itu jejak kaki, trail itu jejak organisme tak berkaki yang menyadarkan tubuhnya. Untuk boring sendiri itu ekskavasi atau penggalian di batuan atau kayu, umumnya vertikal. Untuk burrow sendiri itu ekskavasi di substrat yang belum terkonsolidasi. Untuk tunnel sendiri itu struktur fosil, jejak fosil berupa terowongan sebagai hasil galian. Untuk orang-orang yang mempelajari iknofosil itu bisa disebut iknologi. Oke, lanjut ke klasifikasinya. Di sini klasifikasinya si iknofosil itu ada 6. Yang pertama itu rapidnya. Nah, rapidnya itu adalah jejak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Itu biasanya itu membentuk jejak yang relatif lurus ataupun melengkung. Nah, itu rapidnya tuh. Yang kedua ada cubitnya. Cubitnya itu jejak istirahat suatu organisme pada sedimen halus. Biasanya bisa juga, nah cubitnya ini bisa diakibatkan juga karena organisme yang bersembunyi dari predator yang sedang menunggu mangsanya. Lalu selanjutnya ada fugitnya. Nah, fugitnya ini jejaknya itu dihasilkan karena organismenya itu lari akibat sedimentasi mendadak seperti arus turbidit. Biasanya itu membentuk burrows dengan petanya menyudut. Lalu ada namanya domitnya. Nah, domitnya sendiri itu adalah jejak saat organismenya itu tinggal pada substrat sedimen. Nah, itu biasanya itu dilakukan oleh hewan yang hidup secara infaunal gitu. Terus untuk vodinitnya itu dihasilkan oleh organisme pada saat mencari makan di dalam substrat tuh. Nah, itu kalau saat dia mencari makan di substrat itu, nah dia itu terbentuk fosil itu di dalam substrat sedimen biasanya. Untuk si vodinitnya. Nah, untuk agrismia itu biasanya berupa burrow yang saling terhubung untuk menangkap mangsa yang lebih kecil. Nah, itu agrismia itu jejak organisme saat membuat perangkap untuk makanan. Nah, itu perangkapnya itu digunakan untuk mangsa yang lebih kecil dari si predatornya begitu. And then ada namanya pascitnia. Pascitnia ini mirip dengan namanya rapidnya, tapi organismenya berpindah sambil makan nutriennya atau mikroorganismenya di atas substrat. Biasanya itu jejak yang dihasilkan dari pascitnya itu berputar melengkung di atas substrat. Nah, untuk substratnya dari si iknofosil itu ada 4. Ada namanya soft grounds, firm grounds, hard grounds, dan wood grounds. Nah, untuk yang soft ground itu umumnya itu tidak terkonsolidasi. Nah, untuk firm grounds dia semi consolidated tapi belum terlitifikasi. Nah, untuk hard ground sendiri itu dia sudah terkonsolidasi dan sudah terlitifikasi. Nah, untuk yang wood grounds itu in situ dan menerus lateral, substratnya itu berkarbon. Nah, ada ilmuwan mengatakan suatu iknofosil pada suatu substrat dapat berpreservasi dalam beberapa kelompok. Itu mendapat dari
Seylacher. Nah, pada tahun 1964. Nah, itu di bagian 4 itu ada namanya epirelief, full relief, semi relief, dan hyporelief. Nah, untuk epirelief sendiri itu ditemukan di bagian atas dari lapisan. Untuk yang semi itu pada batas lapisan, ditemukan itu pada batas lapisan untuk yang semi relief. Nah, untuk yang full relief, untuk menurut si Seylacher pada tahun 1964, dia mengatakan iknofosil pada suatu substrat itu terpreservasi dan dapat dibagi untuk beberapa kelompok. Nah, itu ada nama epirelief, semi relief, full relief, dan hyporelief. Untuk epirelief sendiri itu biasanya itu ditemukan di bagian atas lapisan. Untuk yang full relief ditemukan pada tubuh lapisan. Nah, untuk semi relief itu ditemukannya itu pada batas lapisan. Nah, untuk hyporelief sendiri itu ditemukan pada bagian bawah dari lapisan. Lanjut, oke. Sekarang iknovasias. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan iknovasias. Mungkin untuk beberapa kelompok iknovasias tidak bisa saya jelaskan, hanya bisa saya sebutkan. Nah, untuk iknovasias itu, untuk fasies sendiri itu adalah suatu tempat, suatu kenampakan lapisan atau kumpulan dari suatu lapisan batuan yang memperlihatkan karakteristik, geometri, dan sedimentologi tertentu yang berbeda dengan sekitarnya. Itu pendapat dari ilmuwan yang bernama Box pada tahun 1987. Nah, untuk iknovasias sendiri itu pengertiannya adalah kumpulan dari beberapa iknofosil yang membentukannya berdasarkan lingkungan yang sama. Nah, untuk kelompoknya sendiri itu ada namanya Thyraphanites iknovasias. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Teredolites iknovasias. Ya, selanjutnya ada namanya Gossyfungites iknovasias. Terus ada namanya Scolytes iknovasias. Nah, untuk Scolytos iknovasias. Nah, untuk Scolytos itu dia perkembangannya itu pada lingkungan sedimen berpasir. Nah, itu biasanya di garis pantai dan sebagainya lah begitu. Nah, selanjutnya ada namanya Psilonychnus iknovasias. Terus ada lagi namanya Nereides iknovasias dan sebagainya gitu. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar tentang iknovasias, tapi itu sebisa saya lah gitu kan. Nah, kita dalam pelajari iknofosil ini tidak ada namanya kata sia-sia begitu. Nah, ada fungsinya kita mempelajari iknovasias itu. Fungsinya itu kita bisa tahu korelasi dia terhadap stratigrafinya. Terus dalam mempelajari iknofosil itu kita bisa tahu nih interpretasi lingkungan pengendapannya. Kan fosil kan ditentukan dari lingkungan sekitarnya begitu kan. Terus interpretasi batimetrinya, terus paleontologinya dan sebagainya begitu. Oke, ya mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada akhir kata karena ini pasti akan berlanjut. Oke ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.